Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan fungsi inverse dan sifat-sifatnya. Kita awali dari definisi inverse fungsi. Inverse secara bahasa dapat kita artikan sebagai balikan. Sedangkan inverse fungsi dapat kita artikan kebalikan dari suatu fungsi. Bagaimana maksud kebalikan suatu fungsi? Untuk memahaminya, teman-teman perhatikan berikut ini. Misalkan terdapat fungsi f yang memetakan himpunan A ke himpunan B dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f sama dengan x, y, di mana x anggota A dan y anggota B. Jadi di sini posisinya adalah x, y. Untuk lebih memudahkan, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada suatu himpunan A di mana anggotanya adalah 1, 2, 3. Kemudian ada himpunan B yang anggotanya 5, 10, 15. Oke, berikutnya fungsi f ini memetakan himpunan A ke himpunan B seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, hubungan dari himpunan A dan himpunan B ini adalah himpunan B itu 5 kali dari himpunan A. Atau dapat kita tulis fx sama dengan 5x. Sedangkan inverse fungsi f adalah relasi yang memetakan himpunan B ke himpunan A dan dinyatakan dalam pasangan berurutan. Nah, ini adalah simbol atau notasi untuk inverse fungsi f, yaitu pangkat negatif 1. Fungsi inverse ya, teman-teman. Nah, di mana pasangan berurutan y, x. Nah, ini terbalik dari fungsi f ya, teman-teman. Kalau semula adalah x, y, tetapi kalau fungsi inverse adalah y, x, di mana y anggota dari B dan x anggota dari A. Oke, untuk lebih memudahkan, kita kembali perhatikan ilustrasi himpunan berikut ini. Ini himpunan A, kemudian ini adalah himpunan B. Inverse fungsi f itu kebalikannya, memetakan dari himpunan B ke himpunan A. Oke ya, jadi terjadi perubahan kalau di dalam fungsi f, himpunan A ini sebagai domain, sedangkan B ini sebagai range atau daerah hasil. Tetapi kalau fungsi inverse, B ini adalah sebagai domain, sedangkan A-nya ini adalah sebagai range atau daerah hasil. Nah, fungsi inverse-nya menghubungkan seperti ini. Nah, kalau kita cari hubungan antara B ke himpunan A ini adalah 1/5. Ya, berarti himpunan A ini 1/5 dari himpunan B, atau dapat kita tulis F inverse sama dengan X/5. Oke ya, teman-teman, ini adalah konsep tentang inverse suatu fungsi. Jadi sekali lagi, inverse suatu fungsi itu adalah fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Berikutnya adalah sifat-sifat fungsi inverse. Ada beberapa sifat ya. Di antaranya yang pertama, fungsi inverse, kemudian kita inversekan kembali, maka hasilnya adalah fungsi asalnya. Ya, jadi sebagai contoh di sini f inverse diinversekan kembali, maka hasilnya adalah fungsi f. Kemudian sifat berikutnya, f bundaran f inverse, ini hasilnya adalah fungsi identitas, yaitu x. Sifat berikutnya, f inverse bundaran f, ini juga hasilnya akan sama, yaitu fungsi identitas sama dengan x. Kemudian berikutnya, komposisi f bundaran g kemudian diinverskan. Nah, ini dapat kita selesaikan dengan cara mengkomposisikan g inverse bundaran f inverse. Jadi terjadi pertukaran posisi ya, teman-teman. Yang tadinya g-nya sebelah kanan, kita pindahkan ke sebelah kiri. Oke, berikutnya komposisi G bundaran F kemudian diinverskan. Nah, ini juga penyelesaiannya berarti komposisi dari F inverse bundaran G inverse. Oke, teman-teman, terjadi pertukaran. Oke, ini adalah sifat-sifat dari fungsi inverse. Berikutnya, kita akan simpulkan. Yang pertama, fungsi inverse adalah fungsi kebalikan dari fungsi asal. Atau dapat kita katakan juga, fungsi inverse adalah fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya.
Oke ya teman-teman, ini adalah materi yang berkaitan dengan fungsi inverse. Mudah-mudahan mudah dipahami serta bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.